Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok SGD A5. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penugasan student project kami yang berjudul The Role of Yoga in Overcoming Sleep Disorder. Baik, dapat dilihat pada layar terkait anggota SGD kelompok A5. Adapun outline bahasan dari presentasi pada hari ini, di mana kami akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan, dilanjutkan dengan bab 2 pembahasan, dan diakhiri dengan bab 3 penutup. Baik, mengenai bab 1 pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasli Pasaribu dengan 3 senyum terakhir atau 76. Di sini saya izin menjelaskan bagian latar belakangnya untuk latar belakang dari student project ini. Gangguan tidur mempengaruhi kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Terapi non-farmakologi seperti yoga telah muncul sebagai alternatif efektif dalam mengatasi masalah tidur. Praktik yoga yang mencakup teknik pernafasan, meditasi, dan juga postur tubuh terbukti dapat meningkatkan kualitas tidur dan dapat mengurangi insomnia. Yoga membantu menyeimbangkan sistem saraf otonom dan menurunkan hormon stres yang berperan dalam meningkatkan relaksasi dan tidur lebih nyenyak. Studi menunjukkan bahwa latihan yoga secara rutin dapat meningkatkan durasi dan efisiensi tidur, terutama pada kelompok usia dewasa dan lansia. Oleh karena itu, yoga diakui sebagai pendekatan holistik untuk meningkatkan kesehatan tidur secara keseluruhan. Adapun terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam student project ini. Yang pertama yaitu apa definisi, klasifikasi, patofisiologi, dan pengobatan konvensional dari gangguan tidur. Yang kedua, apa definisi, klasifikasi, dan manfaat yoga. Dan yang ketiga, yaitu apa peran yoga dalam mengatasi gangguan tidur. Dan terdapat berbagai tujuan dalam ditulisnya student project ini. Yang pertama, untuk mengetahui definisi, klasifikasi, patofisiologi, dan pengobatan konvensional dari gangguan tidur. Selanjutnya, untuk mengetahui definisi, klasifikasi, dan manfaat yoga, serta mengetahui peran yoga dalam mengatasi gangguan tidur. Dan adapun manfaat penulisannya kami harapkan para pembaca dapat resapi, yaitu penulisan student project ini memberikan manfaat bagi mahasiswa kedokteran dalam memahami definisi, klasifikasi, patofisiologi, dan pengobatan konvensional untuk gangguan tidur, termasuk pendekatan holistik seperti yoga. Selain itu, penulisan student project ini juga kami harapkan dapat membantu untuk memahami penerapan yoga dalam kehidupan sehari-hari serta peran yoga dalam mengatasi gangguan tidur. Dan untuk bagi masyarakat luas, kami harapkan penulisan student project ini menekankan potensi yoga untuk meningkatkan kualitas tidur. Sekian dari saya, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Menurut American Academy of Sleeping Medicine, gangguan tidur diartikan sebagai kondisi yang mengarah pada gangguan dalam proses tidur yang dapat mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari individu. Gangguan tidur bisa berupa kesulitan tidur, tidur yang tidak nyenyak, terbangun terlalu dini, atau gangguan perilaku saat tidur. Gangguan tidur ini dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan seseorang, mulai dari produktivitas, konsentrasi, hingga kesehatan fisik dan mental. Gangguan tidur merujuk pada kondisi yang mengganggu kualitas, durasi, atau pola tidur seseorang yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Gangguan tidur dapat bersifat jangka pendek, seperti gangguan tidur yang disebabkan oleh stres, atau jangka panjang atau yang disebut dengan kronis. Dan dapat dilibatkan masalah tidur seperti kesulitan tidur insomnia, tidur yang terganggu sleep apnea, atau tidur yang berlebihan hypersomnia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nima Dewa Finayat Ajanani dengan 3 jam terakhir 050. Di sini izin menjelaskan mengenai klasifikasi dari gangguan tidur. Di mana yang pertama itu ada sleep related breathing disorder, di mana ini merupakan gangguan pernapasan terkait tidur, meliputi apnea tidur sentral dan juga obstruktif, serta sindrom hipoventilasi atau hipoksia, di mana apnea tidur sentral ini melibatkan gangguan upaya pernapasan akibat disfungsi sistem saraf pusat dengan subtipe seperti apnea sentral primer dengan pola pernapasan Chinese stokis dan apnea terkait ketinggian tinggi. Sedangkan apnea tidur obstruktif itu terjadi karena sumbatan jalan nafas yang meningkatkan upaya pernapasan dan mengurangi ventilasi dengan gejala seperti menekur, gangguan tidur, dan juga kantuk yang berlebihan. Hipoventilasi atau hipoksia tidur ini terkait dengan kondisi medis tertentu, termasuk gangguan paru-paru, penyakit neuromuskular, atau kelainan dinding dada yang mengarah pada penurunan oksigen atau peningkatan karbon dioksida dalam darah saat tidur.
Lalu yang kedua itu ada hypersomnia of center origin, di mana gangguan hypersomnia ini ditandai dengan kantuk berlebihan pada siang hari yang tidak disebabkan oleh gangguan tidur malam atau ritme sirkadi yang tidak sesuai. Gangguan ini mencakup beberapa jenis seperti narkolepsi dengan katalepsi, hilangnya hipokreatin. Lalu juga ada narkolepsi tanpa katalepsi yang ditandai dengan kelumpuhan tidur dan halusinasi hipnagogik, serta hipersomnia idiopatik yang dapat berupa tidur lama atau tidur yang tidak menyegarkan. Gangguan lainnya termasuk hipersomnia berulang seperti sindrom Klein-Levin dengan gejala makan berlebihan, hiperseksualitas, dan juga perubahan mood. Hipersomnia terkait menstruasi dan sindrom tidur tidak cukup karena kebiasaan. Hipersomnia juga dapat disebabkan oleh kondisi medis atau penggunaan obat tertentu, serta gangguan psikologis. Meskipun penyebab patofisiologisnya banyak dari gangguan ini belum sepenuhnya dipahami, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui dasar genetiknya. Baik, selanjutnya itu terdapat circadian rhythm sleep disorder, di mana gangguan ritme circadian tidur terjadi karena ketidaksesuaian antara pola tidur seseorang dengan waktu tidur yang diinginkan atau dianggap normal dalam masyarakat. Penderita seringkali mengalami kesulitan tidur pada waktu yang diinginkan atau diperlukan, sehingga mengeluhkan insomnia atau kantuk berlebihan di siang hari. Beberapa jenis gangguan ini meliputi delay sleep phase, yaitu waktu tidur terlambat, umumnya terjadi pada remaja. Lalu terdapat juga advanced sleep phase atau waktu tidur lebih awal, umumnya terjadi pada orang tua. Dan juga terdapat irregular sleep wake atau pola tidur yang tidak teratur, sering terjadi pada lansia yang tinggal di institusi. Lalu yang keempat itu ada flare running type atau pola tidur yang tidak terkait dengan siklus 24 jam, biasanya terjadi karena gangguan pada jam biologis. Yang kelima ada jet lag, yaitu gangguan tidur akibat perbedaan zona waktu saat berpergian. Lalu yang terakhir itu ada shift work, yaitu gangguan tidur akibat jam kerja yang tidak sesuai dengan waktu tidur yang normal. Lalu yang selanjutnya itu ada parasomnia, di mana parasomnia ini adalah gangguan tidur yang melibatkan peristiwa fisik atau pengalaman yang tidak diinginkan selama tidur, seperti perilaku, emosi, dan persepsi yang abnormal. Gangguan ini terjadi akibat adanya arousal yang tidak normal dari tidur, terutama saat transmisi antara tahap tidur non-REM dan REM. Beberapa parasomnia umumnya termasuk kebingungan saat bangun tidur, tidur berjalan, dan teror malam yang sering terjadi saat tidur, yaitu akibat dari non-REM. Sedangkan gangguan terkait tidur REM yaitu meliputi perilaku tidur yang abnormal seperti kelumpuhan tidur, mimpi buruk, dan serta gangguan makan saat tidur. Beberapa parasomnia juga bisa dipengaruhi oleh penggunaan obat atau kondisi medis tertentu. Gejalanya biasanya melibatkan perilaku kekerasan, kesulitan bergerak, atau pengalaman halusinasi yang membingungkan. Baik, yang selanjutnya itu ada sleep related movement disorder, yaitu gangguan gerakan terkait tidur melibatkan gerakan tubuh yang sederhana dan sering berulang yang dapat mengganggu tidur. Beberapa gangguan ini diantaranya yang pertama itu ada reflex syndrome atau RLS yang ditandai dengan dorongan kuat untuk menggerakkan kaki disertai sensasi tidak nyaman yang lebih buruk saat beristirahat ataupun di malam hari. Lalu yang kedua itu ada periodic limb movement disorder atau PLMD, adalah gangguan pergerakan kaki yang berulang saat tidur dan sering terkait dengan RLS. Lalu yang selanjutnya ada sleep related leg cramps atau kram otot yang menyakitkan, biasanya terjadi pada betis dan juga terjadi pada saat tidur. Lalu selanjutnya ada sleep related bruxism, adalah kebiasaan mengeratkan gigi selama tidur yang dapat menyebabkan rasa sakit pada sendi rahang dan juga kerusakan gigi. Dan yang terakhir itu ada sleep related rhythm movement disorder yang melibatkan gerakan ritmis berulang seperti mengayunkan kepala atau anggota tubuh yang sering terjadi pada anak-anak atau individu dengan gangguan perkembangan. Nah, untuk gangguan gerakan tidur ini juga bisa disebabkan oleh kondisi medis atau penggunaan obat tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Irza dengan 3 digit 596. Di sini saya akan melanjutkan terkait patofisiologi dari gangguan tidur. Untuk patofisiologi daripada gangguan tidur yakni dimulai dari interaksi antara faktor neurologis, hormon, dan psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas tidur. Di sini mari kita mulai dari gangguan ritme sirkadian, yang dimana ritme sirkadian ini mengatur siklus tidur dan bangun tubuh. Disfungsi pada suprachiasmatic nucleus atau SCN di otak menyebabkan gangguan koordinasi tidur dan bangun. Lalu dampak dari gangguan ritme sirkadian ini adalah insomnia, gangguan tidur akibat kerja malam. Setelah itu dari patofisiologi gangguan tidur juga ada peran-peran neurotransmitter dalam pengaturan tidur. Yang pertama adalah melatonin, diproduksi oleh pineal gland dan mengatur tidur malam. Untuk penurunan kadar melatonin misalnya karena paparan cahaya berlebih dan dapat mengganggu tidur. Kemudian ada serotonin juga, yang dimana di sini terkait keseimbangan serotonin terkait dengan gangguan tidur pada individu dengan depresi atau kecemasan. Dan ada GABA, yang dimana neurotransmitter ini dapat menghambat
yang mempengaruhi durasi dan kualitas tidur. Dan ketidakseimbangan neurotransmitter ini diduga sebagai faktor penyebab gangguan tidur. Dan adapun faktor psikologis yang dapat menyebabkan mempengaruhi tidur dan masuk dalam patofisiologi juga adalah yang pertama adalah stres, kecemasan, dan depresi merusak kualitas tidur. Kemudian pengaruh psikologis yang dimana di sini dapat mengubah keseimbangan neurotransmitter dan merangsang sistem saraf simpatetik. Dan efek negatif yang dapat ditimbulkan adalah tidur terfragmentasi, insomnia, gangguan tidur yang berkaitan dengan kondisi mental, dan siklus ini adalah saling mempengaruhi antara gangguan tidur dan gangguan mental. Mungkin itu penjelasan sedikit terkait patofisiologi gangguan tidur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ale Eka Gwina dengan 3 digit NIM terakhir 216. Yang dimana untuk pengobatan konvensional untuk gangguan tidur menawarkan berbagai pendekatan, dimulai dari terapi perilaku hingga penggunaan obat-obatan. Terapi perilaku kognitif menjadi salah satu metode yang populer, karena fokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang mengganggu tidur. Teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan dalam diajarkan untuk meredakan kecemasan dan ketegangan yang menghambat proses tidur. Selain itu, terapi ini juga membantu individu membangun kebiasaan tidur yang sehat, seperti mengatur jadwal tidur yang teratur dan menciptakan rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Senam juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dengan meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres, dan meningkatkan relaksasi. Terima kasih. Setelah kita memahami lebih lanjut terkait gangguan tidur ini, berikutnya kita akan membahas mengenai konsep yoga. Yoga adalah praktek yang berakar pada tradisi spiritual kuno yang terutama dalam budaya Hindu. Secara etimologis, kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti persatuan atau penyatuan. Dalam praktiknya, yoga mengkombinasikan elemen-elemen fisik, mental, dan spiritual untuk mencapai keseimbangan serta harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Yoga dapat didefinisikan sebagai sistem latihan yang melibatkan postur tubuh atau asana, teknik pengaturan nafas atau pranayama, meditasi, dan relaksasi. Untuk tujuan utamanya adalah meningkatkan kesehatan fisik dan mental sekaligus meraih ketenangan batin. Perkenalkan, saya Indira Prana dengan 3 digit NIM akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi yoga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yoga diakui secara global untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Adapun jenis-jenis dari pose yoga, yang pertama ada Tadasana yang berfungsi untuk memperbaiki postur dan keseimbangan. Berikutnya ada Utkatasana yang dimana ini berfungsi untuk menguatkan paha, punggung, dan bahu. Berikutnya ada pose yoga Adho Mukha Svanasana. Berikutnya dilanjutkan dengan pose yoga Vibradrasana 1, dan yang terakhir ada Prakasasana yang dimana ini berfungsi untuk meningkatkan keseimbangan dan juga fokus. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan terkait manfaat dari yoga. Sebelumnya, perkenalkan saya Made Ayunda dengan NIM digit akhir 085 terkait dari manfaat yoga yang merupakan sebuah filosofi yang telah mengalami banyak perkembangan sejak tahun 2000 sampai 4000 tahun yang lalu, di mana secara garis besar yoga dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kondisi tubuh, terutama untuk menyeimbangkan dan mengembangkan intuisi dan kesetaraan tubuh, pikiran, aturan napas yang terstruktur, dan dapat memberikan efek secara fisiologis maupun psikologis. Di mana yoga secara spesifik dapat membantu untuk mengembangkan kekuatan dan daya tahan tubuh secara fleksibilitas dan terbebas dari rasa nyeri, kemudian dapat melatih keseimbangan dari autonomic nervous system dan membiarkan tubuh tetap bekerja secara optimal. Yoga merupakan salah satu jenis olahraga yang dapat memberikan dan membantu menjaga keseimbangan fisik dan mental, di mana salah satu manfaat yang terkenal terkait yoga yang diminati sampai saat ini, yakni dapat memperlambat terkait proses penuaan. Di mana menurut sebuah penelitian bahwa yoga yang dikombinasikan dengan pranayama dan meditasi dapat memberikan manfaat tersebut secara maksimal. Dan kemudian selanjutnya berdasarkan beberapa review yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa yoga bermanfaat untuk membantu menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh, terutama dalam mengatur detak jantung tetap dalam kendali yang normal. Kemudian juga dapat memberikan efek seperti pada pasien kondisi angina dan berisiko penyakit koronari yang menunjukkan adanya respon positif terkait lipid profil pasien tersebut yang telah melakukan exercise berupa yoga selama 4-14 minggu lamanya secara rutin, ditemukan bahwa terdapat peningkatan kadar HDL dalam darah. Tak hanya itu, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa yoga dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah, kemudian juga dapat memberikan efek yang positif terkait beberapa kondisi penyakit, seperti misalkan pada penyakit rheumatoid arthritis, diabetes, dan juga gout patients.
Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, subbab berikutnya akan membahas lebih dalam terkait peran yoga dalam mengatasi gangguan tidur. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Nita Purnama dengan 3 digit terakhir 144. Izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya terkait efikasi dan juga keamanan yoga dalam mengatasi gangguan tidur. Nah, dalam berbagai studi ilmiah telah membuktikan efikasi dan juga keamanannya bahwa yoga merupakan intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah tidur. Praktik ini terbukti dalam meningkatkan kualitas tidur secara menyeluruh, mempersingkat waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tidur, serta memperpanjang durasi tidur. Nah, dari segi keamanan, yoga tergolong aktivitas yang aman dilakukan oleh individu yang sehat dari berbagai kelompok usia, mengingat gerakannya yang lembut dan juga terfokus pada peregangan serta latihan pernapasan. Selain itu juga, keamanan dan juga efikasi yoga ini terbukti dari banyaknya manfaat yang ditimbulkan. Tidak hanya manfaat fisik, yoga juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental yang dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan yang memperbaiki suasana hati yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas tidur. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan pada bagian keberhasilan yoga sebagai terapi untuk gangguan tidur. Sebelumnya perkenalkan saya Dewa Maridwindra Arkadewanta dengan 3 digit NIM terakhir 128. Jadi keberhasilan yoga sebagai terapi untuk gangguan tidur dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Contohnya dalam penelitian oleh Agnesia et al. Tahun 2023, dia mendapatkan hasil lansia melakukan senam yoga secara rutin dalam jangka panjang dapat mengalami perbaikan dalam peningkatan kualitas tidur. Lalu penelitian oleh Banker et al. Pada tahun 2013, lansia yang rutin berlatih yoga cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Hasil ini konsisten dengan studi sebelumnya mengevaluasi efek latihan yoga selama 6 bulan pada lansia, di mana kelompok yang melakukan yoga menunjukkan kualitas tidur yang lebih baik dan lebih sedikit gangguan tidur dibandingkan kelompok kontrol. Lalu penelitian oleh Mumtaz et al. Tahun 2024 menunjukkan kelompok yoga itu mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas tidur subjektif dan latensi tidur. Skor rata-rata kualitas tidur meningkat dari 2,18 plus minus 0,66 sebelum intervensi menjadi 0,92 plus minus 0,37 setelah intervensi. Sedangkan kelompok kontrol menunjukkan peningkatan yang kurang signifikan dari 2,37 plus minus 0,48 menjadi 2,03 plus minus 0,18. Latensi tidur pada kelompok yang menurun dari 3 plus minus 0 menjadi 1,29 plus minus 0,4, sementara kelompok kontrol menunjukkan penurunan dari 2,44 plus minus 0,9 menjadi 2,11 plus minus 0,31. Hasil ini mengonfirmasi signifikansi statistik temuan dan nilai F sebesar 69,897 untuk kualitas tidur dan 361,947 untuk latensi tidur. Temuan ini menunjukkan bahwa program yoga terstruktur secara signifikan meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi latensi tidur pada orang dewasa dan insomnia. Yoga tampaknya menjadi intervensi non-farmakologis yang efektif untuk mengelola insomnia, menawarkan alternatif yang layak untuk pengobatan tradisional. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Madista Paloikunta dengan 3 digit NIM terakhir 199. Jadi, berdasarkan kesimpulannya, gangguan tidur diartikan sebagai kondisi yang mengarah pada gangguan dalam proses tidur yang dapat mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari individu. Gangguan tidur bisa berupa kesulitan tidur, tidur yang tidak nyenyak, dan bangun terlalu dini, atau gangguan perilaku saat tidur. Patofisiologi gangguan tidur melibatkan interaksi antara faktor-faktor neurologis, hormon, dan psikologis yang mempengaruhi kualitas tidur. Salah satu mekanisme utama yang terlibat adalah gangguan pada ritme sirkadian yang mengatur siklus tidur dan bangun tubuh dan bisa dipengaruhi juga oleh faktor psikologis seperti stres. Terapi perilaku kognitif atau CBTI menjadi salah satu metode yang populer karena fokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang mengganggu tidur. Teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan dalam diajarkan untuk meredakan kecemasan dan ketegangan yang menghambat proses tidur. Yoga yang mencakup postur fisik atau asana, teknik pernapasan atau pranayama, dan meditasi atau dhyana menawarkan pendekatan holistik untuk mengatasi gangguan tidur. Praktik yoga secara rutin telah terbukti menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dan meningkatkan variabilitas denyut jantung atau HRV yang mencerminkan keseimbangan sistem saraf otonom, memperbaiki kualitas tidur secara keseluruhan, termasuk latensi tidur, durasi, dan efisiensi tidur. Yoga membantu mengurangi gejala stres, kecemasan, dan depresi yang berkontribusi pada peningkatan kualitas tidur. Selain itu, yoga memperbaiki fungsi ritme sirkadian dan mengoptimalkan kadar melatonin yang penting untuk siklus tidur. Yoga dinilai aman untuk berbagai kelompok usia, termasuk individu dengan keterbatasan fisik. Pose dasar seperti child pose atau dapat dilakukan pemula tanpa risiko cedera.
menjadikannya alternatif yang lebih aman dibandingkan obat tidur. Untuk hasil optimal, yoga perlu dilakukan secara rutin, misalnya 20-30 menit sebelum tidur, dengan panduan instruktur berpengalaman untuk mencegah cedera dan memastikan latihan yang efektif. Yoga bukan hanya alat terapi tambahan yang efektif, tetapi juga pendekatan holistik yang dapat diintegrasikan ke dalam protokol penanganan gangguan tidur. Baik, pada bagian saran, penulis ingin menyampaikan mengenai pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai yoga pada gangguan tidur, dengan memahami konsep, klasifikasi, dan efikasi dari yoga yang tepat dalam penanganan seseorang yang mengalami gangguan tidur. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami, SKD A5. Kami tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian presentasi kami.